Hei, Lin, apa maksud pesan yang baru saja kamu kirim? Apakah kamu tidak mengerti arti harfiahnya? Tapi aku ini Wang Bin. Siapa itu Li Xiao? Tunggu sebentar. Tidak apa-apa, Wang Bin kan? Kamu juga dapat bagian. Saya. Bukan. Saya berumur 32 tahun. Susah payah menjalin hubungan. Bahkan belum sempat bergandengan tangan. Sudah diputuskan. Ahahaha. Mendeteksi fluktuasi emosi host. Sumber daya tak terbatas akhir zaman sedang terikat. Saat ini kemajuan 30%, 60%, 90%, 100%. Pengikatan berhasil. Jarak waktu hingga akhir zaman tiba masih 5 jam. Sedang memberikan paket pemula kepada host. Selamat kepada host yang mendapatkan 1 butir ramuan peningkat fisik. Busur komposit peningkat kekuatan. Wah, ini benar-benar sistem ganda Jen Bauding. Mendeteksi tingkat keamanan tempat tinggal tuan rumah yang sederhana telah secara otomatis menyediakan peningkatan fasilitas keamanan untuk tuan rumah dan menyediakan fungsi listrik permanen. Setelah itu, sumber daya sistem akan diberikan kepada tuan rumah setiap hari dengan melakukan check-in. Cuaca di luar begitu bagus. Tidak terlihat seperti kiamat akan datang. Berita darurat, Organisasi Meteorologi Dunia melaporkan peringatan suhu tinggi global. Saat ini suhu permukaan di beberapa daerah telah mencapai 85 derajat Celcius. Dunia menghadapi kekeringan. Para ahli meramalkan kiamat akan segera datang. Harap warga bersiap dengan langkah pencegahan. Astaga, suhu permukaan 85 derajat. Itu benar-benar bisa disebut kiamat. Check-in bisa dapat hadiah. Bagaimana kalau saya coba dulu? Sistem. Saya check-in. Selamat kepada pemilik yang berhasil melakukan check-in. Barang-barang check-in sedang dibagikan. Selamat kepada pemilik yang mendapatkan 10.000 jin bahan makanan, 20.000 botol air mineral telah dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan. Dengan makanan dan air ini aku bisa bertahan hidup selama beberapa tahun, kan? Namun, untuk bertahan hidup di akhir zaman, selain persediaan dan tempat perlindungan yang aman, kemampuan diri sendiri juga penting. Sepertinya sistem sudah memikirkan semuanya untukku. Saya coba ramuan peningkat fisik ini. Bisa meningkatkan fisik saya sampai sejauh mana? Wah, kuat sekali. Obat ini ternyata benar-benar berguna. Ini benda apa? Bukankah ini busur panah Laika? Kekuatan setara dengan senapan sniper. Memang, produk dari sistem ini pasti berkualitas tinggi. Siapa itu? Siapa? Ini aku. Bukankah ini perawat cantik di sebelah, Jiangli? Biasanya sering bertemu di lift. Memakai jubah ini terlihat sangat menggoda. Bisa buka pintunya? Nona Jiang, ada apa? Air di rumah saya tiba-tiba mati. Bolehkah saya meminjam kamar mandi di rumahmu? Baru saja berita mengatakan dunia menghadapi kekeringan, secepat ini datangnya? Tentu saja. Maju. Ke sana. Juga tidak tahu apakah di akhir zaman nanti aku bisa menemukan pacar secantik ini. Hei, akhir zaman akan segera datang. Lebih baik aku lihat dulu apa yang sudah disiapkan sistem untukku. Terima kasih untuk hari ini. Tidak apa-apa, itu sudah seharusnya. Wang Bin, kamu mau buka toko kelontong ya? Kenapa beli makanan sebanyak ini? Kamu tidak melihat berita ya? Akan ada bencana suhu tinggi segera. Dan ada juga prediksi dari para ahli. Katanya kiamat akan bertahan. Jadi saya sudah bersiap-siap lebih awal. Saya pikir kamu juga sebaiknya bersiap-siap. Lebih baik bersiap-siap daripada menyesal. Ada Kenia.
Saya rasa kamu juga sebaiknya bersiap-siap. Lebih baik berjaga-jaga. Orang ini terlalu dramatis. Ya, meskipun ada bencana suhu tinggi, tidak perlu menimbun begitu banyak barang, kan? Terlalu berlebihan. Hanya bencana suhu tinggi, menurutku tidak perlu, kan? Kali ini bukan bencana panas biasa. Mungkin benar-benar akan datang kiamat. Nona Jiang, jika Anda percaya pada saya, sebaiknya Anda segera menimbun beberapa persediaan. Terima kasih untuk hari ini. Saya pergi dulu. Apa panas? Menimbun barang. Aneh sekali. Beberapa daerah di dunia mencapai 85 derajat Celsius. Para ahli meramalkan akhir zaman akan segera tiba. Saat ini, seluruh kota Shanghai mengalami pemadaman air. Mohon warga kota bersiap dengan baik. Seluruh kota mati air. Bagaimana mungkin? Tapi kenapa di rumah Wang Bin masih ada air? Wang Bin bilang harus menimbun persediaan lebih awal. Melihat situasi sekarang, tidak bisa. Saya harus cepat-cepat. Malam-malam begini, kenapa panasnya seperti siang hari dengan matahari 40 derajat? Cepat beli. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan barang-barangku. Berikan padaku. Simpan satu untukku. Kamu sedang apa? Cepat kembalikan barang-barangku. Apapun milikmu atau milikku, ini zaman apa? Siapa yang melihat? Itu miliknya. Xiaobei, air ini saya beli dengan harga 10 kali lipat. Dua orang, barang ini tidak dijual lagi. Sisakan sedikit untuk kami. Tidak dijual? Itu kebetulan. Lagi pula aku juga tidak punya uang. Berikan tanganmu padaku. Beri aku barang? Kenapa tidak ada barangku? Beri kamu apa? Beri aku sekelompok orang, jangan percaya. Anggap saja latihan putus. Untung di rumah ada AC. Di luar panasnya minta ampun. Hampir. Seluruh kota Shanghai kehabisan air. Ada USB flash drive. Ya, inilah yang disebut kehidupan. Aduh, panas sekali. Apakah AC-nya rusak? Bagaimana? Jangan-jangan mati listrik? Warga kota harap diperhatikan, suhu di daerah perkotaan Shanghai mencapai 50 derajat Celsius. Sistem listrik terpengaruh oleh suhu tinggi, sedang diperbaiki dengan segala upaya. Hari panas seperti ini, tanpa AC, bagaimana bisa bertahan? Aduh, cuacanya panas banget ya. Panas apanya panas? Cuaca sepanas apapun tidak bisa menghalangi jalanku menuju pertandingan promosi ini. Lagi-lagi mati air, mati listrik. Apakah kiamat benar-benar akan datang? Masih bisakah orang hidup? Sepertinya hanya bisa menikmati angin. Aduh, kenapa anginnya begitu kencang? Kalau bisa menyalakan AC pasti bagus. Kalau tidak bisa menyalakan AC, ada kipas angin juga sudah lumayan. Itu rumah Wang Bin. Seluruh kompleks tidak ada cahaya sedikit pun. Kenapa rumahnya masih ada listrik? Kalau bisa pergi menyalakan AC, pasti bagus. Wang Bin orangnya baik. Pasti tidak keberatan kalau aku numpang listrik. Ayo manfaatkan AC. Ayo!
Bro, saya mengaku, kamu memang pemain sejati dari game ini. Saya tidak tahan lagi. Saya keluar duluan ya. Saya juga merasa hampir mati kepanasan. Tidak bisa main lagi. Pergi. Hei. Ini pertandingan promosi saya. Semua teman dan lawan tim keluar, saya main game ini sampai akhir. Saya jadi main game offline, kan? Siapa itu? Siapa itu? Ini aku, Wang Bin. Rumahku terlalu panas. Benar-benar tidak bisa tidur. Aku berpikir untuk ke rumahmu menikmati AC. Aku mohon, biarkan aku masuk sebentar ya. Wanita cantik ini manja sekali. Ini terlalu curang. Baiklah. Terima kasih, Wang Bin. Wah, Wang Bin, kamu sudah siap-siap ya? Sekarang seluruh kota Jianghai mati listrik dan air, tapi di rumahmu masih ada listrik untuk AC. Sistem memberikan air dan listrik permanen. Mungkin ketika sistem listrik seluruh dunia runtuh, di sini tetap ada air dan listrik tanpa batas. Itu sudah pasti. Sejak saya mendengar kabar bahwa kiamat akan datang, saya sudah menyiapkan banyak generator. Oh, begitu ya. Jadi nanti dia bisa terus menikmati AC. Di sini nyaman sekali. Aku ingin tinggal di sini. Wang Bin, kamu juga menyimpan anggur merah dan steak. Benarkah? Di jalan. Tapi steak ini terlalu berminyak, aku sama sekali tidak bisa menghabiskannya, nanti aku harus membuangnya. Saya sedang menjepit roti. Apa maksudnya makan steak sambil menikmati AC? Masih merasa terlalu berminyak dan ingin membuangnya? Kapan gedung ini akan diperbaiki? Karena kamu tidak bisa menghabiskannya. Itu cukup membuang-buang. Lebih baik biarkan saya mencobanya. Kalau kamu tidak bisa menghabiskannya, bagaimana kalau aku mencobanya? Dia mau makan sisa makananku? Ya, hari ini air dan listrik mati. Mungkin dia belum makan daging sama sekali. Baiklah. Toh nanti juga akan dibuang. Jadi tolong bantu aku habiskan. Kenapa sebelumnya tidak menyadarinya? Sebenarnya Wang Bin cukup tampan. Cuaca apa ini? Orang yang main game pasti kepanasan, kan? Pertandingan peringkat saya sudah dimulai 2 menit, tapi belum masuk. Kamu punya generator di rumah? Kamu tidak tahu di luar panas sekali. Malam hari pun seperti ada matahari besar. Siapa suruh aku punya pandangan jauh ke depan? Di hari yang panas seperti ini, makan es krim pasti akan sangat menyegarkan, kan? Tidak. Jiang Li, kamu sudah terlalu banyak mengambil keuntungan dari orang lain. Tidak boleh serakah. Tapi, Wang Bin begitu baik. Seharusnya dia akan memberiku satu, kan? Wang Bin, es krim di tanganmu kelihatannya enak sekali. Bisakah kamu memberiku satu juga? Sekarang es krim ini di luar sudah dijual sampai ribuan yuan satu. Dan bahkan tidak ada di pasaran. Nanti mungkin akan lebih mahal. Selain itu, sistem juga tidak memberi saya banyak. Dia ini manja sekali. Mau makan? Itu tergantung pada penampilanmu. Cuaca panas seperti ini. Sekarang benda ini di luar pada dasarnya sudah meleleh. Barang ini sekarang adalah barang mewah. Juga. Berapa harganya? Saya beli. Saya tidak menjual. Dalam 2 hari lagi, barang ini meskipun punya uang juga tidak bisa dibeli. Biasanya hanya memperhatikan bahwa Jiang Li cantik, tidak menyangka tubuhnya juga begitu menarik. Kamu sedang melihat apa? Bukankah sudah kubilang, kalau mau makan, ya tergantung bagaimana kamu berperilaku. Lihat, penampilan saya. Apa maksudmu? Ini pria dan wanita sendirian di satu ruangan. Menurutmu itu menunjukkan apa? Baiklah Wang Bin. Tidak menyangka kamu ternyata orang seperti ini. Saya pikir kamu orang yang baik. Jadi saya datang ke rumahmu untuk numpang AC. Tidak menyangka kamu sama seperti pria-pria yang pikirannya penuh sampah. Bicara, Salah lihat orang. Di desa
Sudah dipikirkan dengan baik. Sekarang ini adalah akhir zaman. Mungkin hanya rumahku yang punya listrik di seluruh kota. Jika sekarang pulang tanpa AC, pasti panas sekali. Tapi, apakah aku harus memberi keuntungan kepada pemimpin ini? Wang Bian, bisakah kamu nanti? Wang Bian, bisakah kamu nanti? Itu tergantung pada penampilanmu. Apapun yang ingin kamu lakukan, cepat lakukan. Dari jarak ini, kamu terlihat cukup cantik. Tentu saja, bukankah bilang cepat? Astaga, rasanya halus sekali. Benar-benar seperti batu giok yang dipoles. Bagaimanapun juga dia cukup tampan. Paling tidak nanti menikah dengannya saja. Kenapa kamu bengong? Barusan aku hanya bercanda. Sebenarnya aku adalah orang yang baik. Nafsu sudah tertulis di wajah. Masih berpura-pura jadi orang baik. Kamu ini punya niat jahat tapi tidak berani bertindak. Cukup menggemaskan. Es krim itu ada di dalam kulkas. Ambil sendiri. Dia juga tidak seburuk itu, kan? Astaga, satu bungkus mie instan 5.000, satu roti 10.000. Orang-orang ini merampok ya. Sekarang tanpa aset jutaan mungkin tidak bisa bertahan hidup. Untungnya saya punya sistem. Bisa mendapatkan cukup bahan setiap hari. Kalau tidak mungkin juga akan kelaparan. Namun, ketika akhir zaman benar-benar tiba, mata uang saat ini akan menjadi kertas tak berharga. Bahanlah yang menjadi mata uang keras. Sekarang berpikir untuk menjual bahan kepada orang lain pasti akan menjadi yang pertama tersingkir. Di hari yang panas seperti ini, kalau berjemur di bawah matahari selama setengah jam, bukankah bisa mati kepanasan? Astaga! Gadis ini tidurnya tidak tenang, bukankah ini menggoda saya untuk berbuat kejahatan? Dia tidak akan menjadi satu-satunya, kan? Wang Bian, kamu bajingan. Padahal kemarin aku masih bilang kamu orang yang terhormat. Kakak, jelas-jelas kamu yang menarikku ke atas. Ini kan salahku. Kamu bilang aku. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Lagi pula, kakak juga salahku. Lihat baik-baik, ruang tamu rumahku dipasang kamera pengawas. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa memutar videonya untukmu. Melihat dia seperti ini, apakah benar aku yang menariknya ke sofa? Selain itu, ini rumahku. Jika aku ingin melakukan sesuatu padamu, menurutmu apakah kamu bisa melawan? Wang Bian, maaf ya. Tadi aku tidak memukulmu terlalu keras, kan? Menurutmu bagaimana? Aku tadi terlalu sensitif. Jangan marah ya. Jangan coba-coba. Aku tidak tertipu dengan caramu. Kenapa gadis ini menggunakan trik ini lagi? Tidak, kali ini aku tidak boleh mudah terjebak. Jangan marah lagi, ya. Bagaimana kalau aku pijat kamu? Itu tergantung penampilanmu. Bagaimana? Nyaman, kan? Tidak kelihatan. Kamu juga bisa melakukan ini. Tentu saja. Dulu aku adalah perawat. Namun, mungkin nanti tidak lagi. Ada apa? Kamu ingin jadi pacar saya? Siapa pacarmu? Tadi malam aku dipaksa.
Saya dengar banyak orang terluka dan terinfeksi. Jadi mereka bergegas ke rumah sakit untuk berebut sumber daya. Akhirnya banyak orang terluka. Rumah sakitnya bangkrut. Saya masih jadi perawat apa? Begitu sedih ya? Sekarang di luar suhu lebih dari 70 derajat. Kamu masih berpikir untuk pergi kerja? Kamu tidak takut kepanasan? Aku sama sekali tidak ingin pergi kerja. Tinggal di sini denganmu dan menikmati AC. Tidak panas kan? Sekarang sistem kerja di luar sudah lumpuh. Perusahaan bangkrut. Sekolah libur. Aku hanya merasa sedikit terharu. Rumah sakit yang seharusnya menyelamatkan nyawa sekarang jadi seperti ini. Ini adalah hal yang pasti. Saat kiamat datang, semua orang akan melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Tunggu saja, dalam beberapa hari lagi, ketertiban akan semakin kacau. Semoga kiamat kali ini cepat berlalu. Di sini ada air dan listrik. Bagaimana kalau kita sewa bersama saja? Biaya sewa dan listrik, biar saya yang tanggung. Biaya sewa. Apakah gadis ini otaknya rusak? Namun di akhir zaman, memiliki keluarga menemani sepertinya juga tidak buruk. Juga bukan tidak mungkin. Tetapi di rumahku tidak ada tempat tidur. Kamu nanti tidur di sofa. Dan juga kamarku tanpa izinku tidak boleh sembarangan masuk. Tidak masalah. Hei, hidup ini lebih nyaman daripada sebelum kiamat datang. Ngomong-ngomong, kita sarapan apa pagi ini? Hampir lupa kalau tidak disebutkan. Hari ini belum check-in Wusong. Lihat apakah sistem bisa memberikan sesuatu yang baru. Tunggu sebentar di sini. Sistem, check-in. Selamat kepada pemilik yang berhasil melakukan check-in, hadiah sedang diberikan. Selamat kepada pemilik yang mendapatkan 20,000 lobster Australia, 10,000 kepiting raja, 10,000 jin daging babi, 200 jaket pelindung panas telah dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan. Wah, benar-benar. Wah, lobster Australia. Hal seperti ini sebelum kiamat aku bahkan tidak berani membayangkannya. Sekarang aku bisa memakannya. Hei, Pakaian tahan panas dan isolasi. Wah, sejuk sekali. Sepertinya pakaian ini bisa sepenuhnya mengisolasi panas. Dengan pakaian ini, aku bisa pergi kemana saja. Sistem, memang kamu hebat. Kamu benar-benar mengerti aku. Baik, siang ini kita makan ini. Ini lobster Australia? Masih segar? Cepat masaklah. Kalau ini tidak segar lagi, rasanya tidak enak. Kamu mau keluar? Di cuaca panas begini, setidaknya bawa payung untuk berteduh. Tidak masalah. Kamu masak. Aku keluar jalan-jalan sebentar. Kembali sebelum makan siang. Sekarang, suhu semakin tinggi. Mereka yang tidak menimbun persediaan, meskipun tahu di mana ada persediaan, tidak akan bisa membawanya kembali. Wah, Berada di lingkungan yang begitu baik, bagaimana bisa dibawa ke sini di hari yang panas ini? Kak Chai, bukankah ini sesuai dengan keinginan kita? Gadis ini bertubuh bagus, pasti menyenangkan dibawa pulang. Hehe, aku sentuh dulu wajah kecil ini. Ayah! Kalian sekelompok pria mengganggu seorang gadis yang pingsan. Benar-benar diskriminasi. Kamu siapa? Berani-beraninya mengganggu tuanku di sini. Percaya tidak? Sebentar lagi yang pingsan itu kamu. Urusan orang lain bukan urusanku. Lihat kalian ini sekelompok sampah. Binatang. Aduh, Caiga. Jangan. Bakar habis. Pergi di hari yang panas begini. Kenapa kamu pakai api sebesar itu? Bagaimana kalau begini? Kalau kamu suka perempuan ini, biar ku berikan beberapa untukmu dulu. Mengira semua orang sama seperti kalian pemalas. Kamu tidak mau minum anggur yang baik, malah memilih anggur hukuman ya. Saudara-saudara, serang lagi. Hei, pergi. Jangan biarkan aku melihatmu melakukan hal seperti ini lagi. Jangan kalian anggap serius.
Bukankah ini Kunan, si cantik dari kompleks perumahan? Sebelum kesalahpahaman terjadi, tidak tahu berapa banyak orang yang ingin mendekati Fangze, tidak menyangka yang menyelamatkannya adalah dia. Untung saja hanya pingsan. Nanti saat Wang Bing kembali, pasti akan memuji saya sebagai orang yang baik hati, kan? Ah, Wang Bing, katanya mau jalan-jalan, tapi kamu malah bawa pulang wanita asing. Dasar playboy! Bukan, kamu salah paham. Saya melihat dia pingsan di lorong, hampir celaka, jadi saya membawanya kembali. Bukan, cepat periksa dia. Apakah dia kena serangan panas? Pantat! Jelas-jelas karena dia cantik dan bertubuh bagus. Sudahlah, siapa suruh aku ini seorang perawat? Dia tidak apa-apa, hanya terlalu panas, menyebabkan darahnya sedikit tersumbat. Tolong menjauh sebentar, saya perlu merawatnya. Aku tetap di sini saja. Siapa tahu nanti kamu butuh bantuan, kan? Baiklah, tapi jangan biarkan matamu berkeliaran. Baik. Dia tidak apa-apa. Istirahat sebentar saja sudah cukup. Tukang selingkuh. Apa yang terjadi? Dingin sekali. Kamu sudah bangun? Kamu siapa? Aku ingat aku sedang... Hei, tadi kamu pingsan di tangga. Ada beberapa preman kecil yang ingin mengambil keuntungan darimu. Aku mengusir mereka, lalu menyelamatkanmu. Ternyata kamu yang menyelamatkan aku. Terima kasih. Mereka semua tinggal di satu kompleks. Saling membantu adalah hal yang seharusnya. Kamu jelas-jelas tergoda oleh tubuhnya. Rendah. Bagaimana kalau mulai sekarang kamu tinggal bersama kami saja? Dengan begitu, kita lebih banyak orang. Saling menjaga. Tidak disangka, di akhir zaman seperti sekarang, di sini ternyata masih ada air dan listrik. Sepertinya tinggal di sini adalah pilihan yang baik. Jadi terima kasih, saya bersedia tinggal. Baiklah, tapi tempat tidur di rumah ini terbatas. Sofa ini sekarang di tempat di Jiangli, jadi kamu harus rela tidur di ranjang bersamaku malam ini. Jadi kamu harus rela tidur di ranjang bersamaku malam ini. Kamu, bagaimana bisa mengajukan permintaan yang tidak tahu malu seperti itu? Di mana tidak tahu malunya? Bukankah yang saya katakan itu fakta? Tempat tidur di rumah memang terbatas, jadi hanya bisa membuat Gunan sedikit tidak nyaman. Namun, tenang saja. Aku tidak akan melakukan hal yang melampaui batas. Tentu saja, jika nanti ada tempat tidur, kamu juga bisa tidur sendiri. Di dunia yang kejam ini, dia menyelamatkan nyawaku, jadi permintaannya tidak berlebihan. Terlebih lagi, melihat situasi saat ini, hanya dengan bergantung pada Wang Bing, aku bisa bertahan hidup. Aku percaya pada karaktermu, dan lagi pula, kamulah yang menyelamatkanku. Jika kamu... Baiklah, makanan sudah siap. Mari makan semangkuk nasi dulu. Ayo. Sepertinya nanti di rumah ada satu pesaing lagi.
Itu, setelah mandi, kamu seharusnya merasa sedikit mengantuk, bukan? Memang agak mengantuk. Bagaimana kalau kita istirahat dulu? Itu. Sebenarnya aku juga agak ngantuk. Ayo, tidur lagi sebentar. Kesini. Hah, laki-laki sebelumnya berpura-pura menyuruhku tidur di sofa, tidak mengizinkanku masuk kamar. Sekarang malah menarik wanita lain masuk kamar. Laki-laki itu hanya sedikit lebih tua dari saya. Kenapa saya harus tidur di sofa? Dia bisa tidur di tempat tidur. Jangan, bukankah sudah sepakat untuk tidak melewati batas tindakan? 我明确hari ini kamu jam aku jika kamu mau sana aku bisa. Aku menyelamatkanmu murni karena aku orang yang baik. Aku tidak mengharapkan imbalan. Tidak mengharapkan imbalan. Adalah saya yang berpikir berlebihan. Kamu orang baik. Wang Bin, apakah kamu tidak enak badan? Agak tidak nyaman. Ternyata semua pria sama saja. Sudahlah, toh ini juga cepat atau lambat. Jika kamu mau, aku bisa. Wang Bin? Tidak apa-apa. Cepat tidur saja. Tidak apa-apa. Cepat tidur saja. Futseni. Sudah tertawa, mungkin apa? Cepat katakan, aku tidak akan melakukan hal yang berlebihan, kan? Tidak menyangka sudah seperti ini. Masih bisa menahan diri. Dia seharusnya adalah pria yang baik. Kenapa pada jam segini belum bangun? Apakah... Suara ini juga tidak terdengar lagi. Bagus sekali. Pagi-pagi sudah buru-buru ingin memeluk ya? Siapa yang melemparkan diri ke pelukan? Aku hanya datang untuk melihat apakah kamu melakukan hal-hal yang memalukan. Tenang saja, tidak ada. Saatnya sarapan. Kelihatannya dia masih bisa menahan diri dengan baik. Kalau begitu, aku maafkan dia saja, Kak Jiangli. Aku datang membantumu. Baik, kalau begitu kamu potong sayurnya. Ini baru kehidupan yang saya inginkan. 1, 2, 3. Kapten, saya mau absen. Selamat kepada pemilik yang berhasil melakukan check-in. Hadiah sedang diberikan. Selamat kepada pemilik yang mendapatkan 10 kotak-kotak medis, 20.000 jin tepung, 30.000 pakaian, 10.000 botol air mineral, 100.000 porsi makanan penutup. Sudah dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan. Wah, tidak menyangka hadiah absen kali ini begitu melimpah. Tidak hanya ada makanan dan air, tetapi juga obat-obatan, pakaian, bahkan makanan penutup. Wang Bin, datang makan! Aneh, kemarin saat datang, ada sebanyak ini barang. Apakah... Nah, ini. Enak sekali, Wang Bin. Ini dari mana? Bukankah itu selalu diletakkan di sana? Benarkah? Tapi aku ingat sebelumnya tidak ada. Terima kasih atas persediaannya. Kalau tidak, saya tidak tahu bagaimana bisa bertahan hidup. Ini untukmu, makanlah. Terima kasih. Kamu makan saja ya. Kakak Wang Bin, punyaku juga enak. Coba deh. Terima kasih ya. Kamu ini selalu menekan dan mengejakku. Sekarang sudah kiamat, aku ingin melihat wajah kalian. Di dalam kotak,
Ada 2 orang yang berteriak-teriak hanya demi 2 kotak makanan penutup dan bergaul dengan Wang Bing si pecundang ini. Tidak benar. Kenapa mereka terlihat sama sekali tidak kepanasan? Wang Bing, kamu punya makanan penutup tapi tidak memberikannya padaku dulu. Malah mencoba menyenangkan wanita lain. Chen Lin, bukankah kita sudah putus? Apa hakmu mengatakan hal seperti ini padaku? Itu adalah ujian untuk ketulusanmu. Jika kamu tulus padaku, seharusnya kamu segera menenangkanku. Kenapa aku harus menenangkanmu? Sekarang di sekitarku ada 2 wanita. Mana yang tidak lebih cantik, tidak lebih baik darimu? Pada saat seperti ini, kamu masih menganggapku penting. Si brengsek Huang Bin ini sekarang tidak kekurangan wanita cantik di sekitarnya. Sepertinya harus menggunakan sedikit trik. Maaf, Kak Wang Bing, bisakah aku tinggal di rumahmu sebentar? Wanita ini benar-benar berkhayal. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Kenapa kamu masih berhubungan dengannya? Kalau dia tinggal di sini, aku akan pindah keluar. Wang Bing kakak, kalau kamu benar-benar ingin membawa seorang wanita pulang, kamu juga harus mempertimbangkannya. Wanita seperti ini tidak pantas untukmu. Bukan, kalian berdua salah paham. Mana mungkin aku membiarkan wanita seperti ini tinggal di sini? Kalian lihat saja sekarang menikah dengannya. Hidup, Kakak Chen Lin, di sana pasti sangat panas, kan? Ada apa? Aku hampir mati kepanasan. Di sana masih ada listrik untuk menyalakan AC, tidak? Boleh tidak aku masuk sebentar untuk menikmati anginnya? Chen Lin, kamu pasti sudah lama tidak melihat begitu banyak keran air. Kakak Wang Bing, apakah ini disiapkan untukku? Aku sangat terharu. Aku akan segera mencarimu. Malam ini kita bisa. Maaf, ini semua bukan milikmu. Aku bilang hidupku sekarang sangat nyaman. Aku hanya hidup tenang di dunia yang kacau ini. Melihat bagaimana wanita matre sepertimu akan berakhir. Ha. Tidak seperti rumahnya yang nyaman aku harus masuk. Berani-beraninya kamu memblokirku. Tunggu saja. Sekarang kalian berdua tahu bahwa di hatiku hanya ada kamu kan? Aku tidak percaya. Bagaimanapun juga kamu pasti akan punya wanita lain nanti. Kakak Wang Ming, kalau dia tahu di sini ada listrik, bagaimana kalau dia datang mencari masalah dengan kita? Tenang saja. Tidak ada yang bisa masuk ke pintu rumahku ini. Tapi, Ilai, kamu kemana? Kacau, kamu harus membelaku. Kenapa? Itu semua karena Wang Pi. Dia punya banyak persediaan di rumahnya. Aku minta dia berbagi sedikit dengan kita, tapi dia malah memintaku mengirim foto pribadi. Apa yang kamu katakan? Dan dia bahkan menelepon untuk memarahi saya, juga mengatakan bahwa rumahnya ada listrik untuk menyalakan AC dan ingin melihat bagaimana kita mati. Kamu harus membela saya. Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu bilang rumahnya ada listrik. Ya, tenang saja. Berani mengganggu pacar Wu Chao, aku akan membuatnya menderita hari ini. Aku mau merebut saudara kita di jembatan. Malam ini kita pergi merebut 606. Ternyata anak itu benar-benar punya listrik di rumahnya. Baru tahu kita hari ini hanya perlu mengambil alih 606 agar bisa menyalakan AC, makan, dan tidak perlu kelaparan lagi. Jadi tunggu, apa lagi? Nice, menendang dadaku terakhir kali. Benar-benar menyebalkan. Tidak akan kubiarkan dia lolos begitu saja. Serang dia. Lihat bukan bunuhmu. Chaiga, kamu belum makan ya? Pintu ini terlalu kokoh. Tidak percaya coba pukul sekali.
Wang Bin, cepat bangun. Ada yang mengetuk pintu. Ah, iya. Chen Li Jie, kamu bilang apa? Itu Chen Li, dia membawa 6 atau 7 pria asing. Benar-benar menghancurkan pintu besar. Ah, jangan panik. Pintu besar rumahku ini tidak bisa dimasuki siapapun. Kenapa kamu begitu percaya diri? Tidak percaya? Coba lihat. Lihat aku. Ini sebenarnya pintu apa ini? Pantas saja tidak bisa makan. Menabrak cangkang kura-kura sekeras ini. Wu Chao, sekarang bagaimana? Terus hancurkan. Kalau tidak buka pintu, aku akan memaksanya buka pintu. Ya, kalian beberapa orang pergi lihat ke belakang. Cepat pergi. Dan kamu di belakang pasti ada jendela. Pergi, Cai Ge. Kalau tidak, biar aku saja. Ayo, maju. Otak babi kamu ini, ganti yang besar. Wang Bin, aku masih agak khawatir. Tenang saja, mereka tidak bisa masuk. Sepertinya pintu ini memang ada sesuatu yang aneh. Meskipun mereka tidak bisa masuk, terus mengetuk pintu seperti ini pasti akan mengganggu istirahat kita. Apa yang kamu katakan masuk akal. Jadi sekarang aku akan mengusir mereka. Wang Bin, cepat keluar. Kalau tidak, aku akan mendobrak pintu ini. Aku akan membuatmu menyesal. Dan 2 gadis itu, aku akan urus mereka hari ini. Wu Chao, Chen Li. Sepertinya malam ini kalau tidak memberi kalian pelajaran, kalian tidak akan ingat. Wang Bin, apakah kamu takut sama aku? Sekarang keluar dan beri aku 3 kali sujud. Aku akan melepaskanmu. Wang Bin, keluar dan minta maaf pada saya. Kakak Wang Bin, ada orang di sini. Jangan. Kakak Wang Bin, di sini ada orang. Jangan. Ternyata tidak percaya. Tentu saja tidak mungkin pecah. Itu adalah kaca anti peluru. Lebih kuat dari pintu rumahku. Bahkan bisa menahan rudal. Untung saja Bupati Shining memiliki keberuntungan dalam karirnya. Sudah ditingkatkan menjadi tingkat rumah aman di akhir zaman. Kalau tidak, pasti akan tertarik oleh mereka. Wang Bin, kalau berani, tetaplah di dalam rumah. Oh, Chao. Sebaiknya kamu benar-benar jangan pergi. Tunggu aku bereskan adik-adikmu dulu, baru aku datang mengajarimu. Semua sudah ketahuan olehnya. Apakah jendela semua orang sekeras itu? Wang Bin, kamu rencana bagaimana menghadapi mereka? Nanti kalian akan tahu. Sial, ternyata kalian beberapa bajingan ya. Sepertinya kalian tidak menganggap saya ada. Kalian! Pergi! Adalah kamu! Kamu! Jangan mendekat! Apa kamu belum makan? Pergi ke tempat lain dan lakukan sesuatu. Pemalas, masih harus menebak lagu. 1 pintu rusak saja aku tidak bisa membukanya. Wang Bin, kamu nanti jadi 4 kepala kura-kura untuk adikmu di dalam. Hari ini aku akan melaporkanmu. Wang Bin, kamu keren sekali. Iya, aku tahu kakak Wang Bin pasti bisa menyelesaikannya. Jangan terlalu bersemangat. Pertunjukan baru saja dimulai. Wu Chao, 2 saudaramu sudah turun untuk menjelajah jalan untukmu. Apa yang kamu katakan? Kamu benar-benar membunuh mereka? Siapa yang menyuruh mereka memecahkan jendela kaca rumah kita dulu? Oh, benar. Hampir lupa kalian berdua yang memukul pintu. Bangun, nyalakan listrik tegangan tinggi. Pintu anti maling dengan listrik tegangan tinggi telah diaktifkan. Ngomong apa sih kamu? Hancurkan! Apa yang terjadi? Kakak Chow, itu listrik. Ada listrik di pintu. Wang Bin, kamu duluan main keras dengan saya. Kalian yang mulai main keras, listrik tegangan tinggi di pintu belum dimatikan. Coba sentuh lagi. Baik, hari ini aku mengaku kalah. Kalau berani, tetaplah di dalam cangkangmu. Kalau tidak, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Ayo pergi. Pintu siapa itu? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak pernah merusak rumah siapapun. Bodoh. Berani-beraninya membuka pintu.
Kakak Wang Ming, aku bisa menjadi kuda untukmu. Tolong jangan bunuh aku. Aku tidak akan membunuhmu dan teman kita juga tidak bisa lari. Berhenti, Wang Bing. Kakakku, pangeran, jangan bunuh aku. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku takut, aku takut. Pangeran. Wu Chao ini juga adalah preman terkenal di kota kecil itu. Kamu sekali bertindak, bisa membuatnya dengan sukarela merangkak kembali. Sungguh hebat sekali. Ternyata kakak Wang Ming yang paling hebat. Rendah hati. Bagus! Aku tidak pernah punya dendam denganmu. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini malam ini? Itu, wanita jalang ini. Dia bilang, keluargamu punya air, punya makanan. Aku juga terpaksa. Kalau bukan karena aku nekat, aku juga tidak berani cari masalah denganmu. Apakah itu benar? Aku salah. Mati saja. Hati-hati! Pergi mati! Ya, ya! Mau mati masih berani melawan? Saya tuan, jangan bunuh saya. Dah tenang. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi aku akan membuat kalian lebih menderita daripada mati. Kakak Wang Ming, kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Kita punya perasaan, kan? Aku bisa menjadi budakmu, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Kamu ini wanita. Sebelumnya memperlakukan Wang Bing kami seperti ikan, sekarang kembali menjilat. Tahu Wang Bing kami mudah dibodohi ya? Wanita seperti kamu, aku meremehkan. Dengar, tidak? Wanita seperti kamu tidak pantas menjadi pelayanku. Tuan, lihat saya. Tubuh saya kuat. Saya akan bekerja keras untuk Anda. Tubuh kuat? Sebentar lagi, aku akan membuat tubuhmu tidak kuat. Apa maksudnya? Kalian tidak akan tahu rasanya. Sudah ingat? Sudah. Kalau begitu, cepat pergi. Hargai hari-hari ke depan. Wang Bing, di zaman seperti ini, kamu membiarkan mereka pergi. Sama saja dengan melepaskan harimau kembali ke gunung. Kamu tidak takut mereka akan datang mencari masalah denganmu? Ya, apa yang harus kita lakukan? Kalian lihat, ini apa? Ini adalah anak panah berkarat. Wang Bing, yang baru saja kamu tembakkan ke tubuh Wu Chao, apakah itu anak panah berkarat seperti ini? Ini bisa menyebabkan luka terinfeksi. Ini adalah balasan yang pantas mereka terima. Untuk menghadapi orang-orang jahat seperti mereka, kita tidak boleh berbelas kasihan. Maka mereka sekarang seharusnya tidak bisa mengancam kita lagi, kan? Ya, sudah tidak awal lagi. Mari kita kembali tidur. Tidak bisa. Wang Bing akhir-akhir ini terlalu mengabaikan saya. Harus memikirkan cara. Wah, kamu bangun begitu pagi hari ini? Tidur ya, jangan sampai ayam jantan kita kelaparan. Tolong jangan masuk ke ruangan yang begitu buruk. Ini terlalu curang, kan? Ini adalah hadiah untukmu, seks, Dain. Chin Yuji, apakah ini menantang saya? Ini terlalu dekat, ya? Kak Wang Bin, bisakah ajari aku satu gerakan di matras yoga? Aku ingin sedikit berolahraga. Ada, biar saya. Saya akan mengambilkannya untukmu.
Sistem, daftar hadir. Selamat kepada pemilik akun atas keberhasilan check-in. Hadiah sedang diberikan. Selamat kepada pemilik akun yang telah mendapatkan 20.000 jin buah, 30.000 jin sayuran, 10.000 jin daging babi, 8.000 peralatan olahraga berbagai jenis telah dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan. Astaga! Kali ini tidak hanya ada makanan, tapi juga peralatan olahraga. Benar-benar ada. Oh. Hehe, Nan, cepat datang berlatih. Terima kasih. Wang Bin, kamu lelah ya? Cepat datang dan berbaring, biar aku bantu pijat. Ini kehidupan dewa macam apa ini? Kakak Chow, hari ini panas sekali. Luka kita juga terinfeksi. Antibiotik di rumah juga tidak banyak lagi. Kalau terus begini. Waduh, ya Wang Bin si bajingan itu. Berani-beraninya menusukku dengan pedang berkarat. Dan kamu juga bajingan ini. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan terluka, kan? Aduh, ini... Apa hubungannya dengan saya? Jelas-jelas kamu sendiri yang tamak. Ingin menguasai rumah Wang Bin. Makanya jadi seperti ini. Kamu orang jahat kalau bukan karena kamu memprovokasi saya. Bagaimana mungkin aku punya ide? Cepat ambilkan aku antibiotik. Lukamu sudah terinfeksi sejak lama. Makan antibiotik pun tidak ada gunanya. Jangan buang-buang. Apa? Cepat ambilkan antibiotik untukku. Biar ku bunuh kau. Tanganmu sudah seperti ini. Nyawamu hampir habis. Masih berani mengancamku. Mati kamu. Kalau dia terluka, tetap bisa membunuhmu. Kesabaranmu terbatas. Mengerti? Saya mengerti. Pergi! Kakak Chow, saatnya minum obat. Kamu masih berani bunuh diri. Dasar bajingan! Kakak Chow, dengarkan penjelasanku. Menjelaskan apa? Tidak bisa mendengar bahasa manusia. Ya? Baik, kalau begitu, lakukan nilai terakhirmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Binga, saya sekarang terinfeksi. Saya sangat membutuhkan obat. Jika kamu memberi saya antibiotik, saya akan membunuh di sini sekarang untuk membuktikan tekad saya. Apakah kamu sudah mulai memancing anjing iblis? Apakah otakmu juga terinfeksi? Aku sengaja membiarkan kalian kembali hanya untuk menunggu luka kalian terinfeksi perlahan lalu mati tersiksa. Kenapa aku harus memberimu obat? Kamu! Kali ini meskipun aku jadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu! Dengan keadaanmu yang menyedihkan sekarang, jadi hantu pun tidak akan lebih kuat. Pucang. Liu Ge, kenapa kamu datang? Kau ini akhirnya mengalami hari ini juga. Kak Liu, saya hanya... Ya, kamu belakangan ini sangat sombong ya. Beberapa hari ini, anak buahmu yang nakal telah merampas banyak barang milik penduduk. Kakak Liu, ini pasti ada kesalahpahaman. Semua ini karena saudara-saudara di bawah saya yang tidak mengerti. Saya ini... Saya sama sekali tidak tahu. Ayo, lempar kamu keluar, bunuh kamu. Lihat itu sangat canggih. Bisa membuatnya. Memang, hal ini pasti akan mendapat balasan buruk. Kamu lanjutkan. Kamu juga lanjutkan. Jangan pukul lagi! Jangan pukul lagi! Pergi! Yo hehe!
Liuga, saya tahu Woody di mana. 606 Wangbi menimbun banyak persediaan sebelum hari kiamat. Ada air minum dan makanan. Kamu sudah tahu dia punya persediaan. Kenapa kamu tidak merampasnya? Pintu rumah Liuga dilengkapi ventilasi berteknologi tinggi yang tidak bisa dibuka dan ada listrik di depan rumahnya. Beberapa saudara saya mati di sana. Lihat, semua ini gara-gara orang jahat itu. Di rumah ayahnya masih ada listrik. Sepertinya ada generator. AC di rumahnya selalu menyala. Ada AC, ada AC. Wah, benar sekali. Kamu memberi saya informasi penting. Seperti ini, saya akan biarkan kamu bertahan sebentar dan bawa semua barangnya untuk saya. Kakak Liu! Kakak Liu, selanjutnya kita harus bagaimana? Haruskah kita berdiskusi dengan Wang Bing? Baik, mari. Rumah Wang Bin punya tanah, punya 5/4. Dia sendirian di rumah, diam-diam menikmati. Pantas mati. Kita malam ini pergi ke rumahnya dan buka pintunya. Oh, ya. Dan juga generator itu, bawa semuanya. Tapi dengar aku, pintu rumah mereka ada listrik tegangan tinggi. Takut apa? Listrik aku lebih paham dari dia. Aku bilang, kamu pergi dulu ke gudang bawah tanah. Ambil beberapa alat. Pergi! Mi, buka pintunya. Serahkan semua barang untuk dibagikan. Aduh, bagaimana mereka tahu kita punya barang? Apakah Wu Chao yang memberitahu mereka? Sepertinya begitu. Benar-benar menyebalkan. Tidak akan mati. Kamera tegangan tinggi, kamu penunjuk jalan. Apa yang ada di belakang? Wang Bei, jangan melakukan perlawanan yang sia-sia. Kami menggunakan air besar dan listrik bertegangan tinggi. Tidak mungkin kami tidak bisa mengatasi ini. Mereka sudah memakai insulator, jadi listrik bertegangan tinggi di pintu tidak berfungsi. Meskipun listrik bertegangan tinggi tidak berguna bagi mereka, kekuatan pintu ini tidak akan bisa dihancurkan, bahkan dalam 100 tahun. Liuge, tidak bisa. Ini terlalu keras. Sama sekali tidak bisa dibuka. Pantas saja pintu ini bisa membuat Wu Chao kesulitan. Memang sulit. Tapi mereka benar-benar berisik. Aku tidur di ruang tamu saja, tidak bisa tidur. Kak Jiang, jangan khawatir. Huang Ping pasti punya cara. Tentu saja, jika listrik tidak berguna bagi mereka, bagaimana dengan aku? Air ledeng, panggil teman baikku untuk minum. Pintu macam apa yang dipasang anak ini? Suhu yang mengerikan langsung membakar orang yang berdiri di depan pintu menjadi abu. Liuge, jangan coba-coba untuk merebut barang-barangku. Pintu anti malingku ini punya banyak fungsi. Kah, bagaimana kalau kita cepat pergi saja? Ini terlalu aneh. Memecahkan satu pintu, belasan orang terbakar jadi abu. Iya, Liuge, dan mereka mati sia-sia. Hanya untuk sedikit barang ini? Apakah menurutmu ini hanya sedikit barang? Berapa bulan persediaan ini bisa menopang kompleks ini? Karena pintu depan tidak bisa. Maka dari samping ke tim pertama pergi 0. 8 dari kanan mulai memukul tim 120. 04 tim ketiga 706. Bagaimana bisa percaya bahwa ini akan sekeras ini? Tinggi sekali, Liuge. Dan semua dinding di Siviling salah satu dihancurkan. Saya ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukan anak ini. Orang pertama yang mendobrak pintu, Wuzi, siap dengan perlengkapan, ayo ikut aku. Hehe, Wang Bin, mereka akan merobohkan dinding. Bagaimana kalau kita keluar dan melawan mereka? Iya, tidak apa-apa. Dinding rumah kami tetap tidak bisa mereka tembus. Baiklah, kalau begitu, dinding anak ini semuanya dari baja paduan. Tidak bisa ditembus oleh alat elektronik apapun.
benar-benar tidak bisa menembus. Ternyata ada hal seperti ini. Wang Yi! Cakap, harus kamu keluar. Ya, keluar. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Serahkan semua senjata padaku. Jika tidak, saat kamu meninggalkan tempat ini, waktumu akan habis. Oh, sepertinya anak ini masih tahu situasi. Kamu tidak bisa menentukan waktuku. Nah, malam ini yang sering melasukan Charles hari ini. Diketahui itu adalah kalian yang mengajarkannya. Jika tidak, nasib kalian akan sama seperti Wu Chao dan Liu Dahai. Hehe, Wang Bei, Kak Wang, ampun, ini bukan urusanku. Kak Wang, aku juga dipaksa oleh Liu Dahai. Ini bukan urusanku. Oh, istriku, nanti kamu coba cari tahu. Lihat seperti apa orang itu, Wang Bei. Tenang saja suamiku, serahkan padaku. Saya tidak punya dendam dengan kalian, tapi kalian malah ingin menerobos, masuk ke rumah saya, membunuh saya, dan merebut sumber daya saya. Apakah kalian benar-benar menganggap saya mudah ditindas? Di akhir zaman, kehilangan kedua tangan sama saja dengan menunggu mati. Apakah kalian juga ingin seperti dia? Jawab saya, tidak berani, tidak berani. Kalau begitu, pulanglah dan bertahan hidup dengan baik. Jangan lagi menghalangi rencana saya. Selain itu, bawa mereka pergi. Jangan biarkan mereka di depan pintu rumahku mengganggu. Tuan Wang, bisakah Anda menyelamatkan saya? Bisakah Anda menyelamatkan saya? Tuan Wang, saya sudah 2 hari tidak minum air. Bisakah Anda membiarkan saya masuk untuk minum air? Asalkan Anda membiarkan saya masuk. Kamu mau aku melakukan apa saja? Hehehe, minum air juga tidak masalah. Tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Kamu keluar saja minum di luar. Rumah ini sudah besar. Sekarang sudah tidak ada tempat tinggal lagi. Hanya ingin masuk untuk minum air. Saya makan. Kamu bawa airnya dan cepat pergi. Kakak, tolong jangan ganggu kami lagi. Saya mengerti. Check-in. Selamat kepada pemilik akun, berhasil check-in, hadiah sedang diberikan. Selamat kepada pemilik akun mendapatkan minuman mobil tahan panas dan suhu tinggi. Sekarang telah dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan, silakan periksa. Mobil tahan suhu tinggi. Jadi nanti kalau keluar saya tidak perlu jalan kaki lagi. Aduh, sudah lama tidak keluar, tidak tahu sekarang di luar seperti apa. Beberapa hari ini keluar jalan-jalan, tapi sekarang di luar masih agak berbahaya. Tunggu beberapa hari lagi saja. Kapan bisa keluar? Hidup seperti ini benar-benar tidak bisa dijalani. Kamu ngapain? Bagaimana kalau aku bantu kamu menghabiskan waktu? Jangan main-main. Membantumu mencari hiburan. Kenapa? Kamu takut? Apa yang perlu saya takutkan? Lagi pula, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Bunga sih aku tidak punya, tapi aku punya senjata. Coba cara lain untuk mendinginkan diri. Hei, lepaskan aku. Gunan masih di sini. Jangan pedulikan aku. Lanjutkan saja. Anggap saja aku ini tanaman hias. Kamat, kamu lihat, Gunan sudah setuju. Jadi mau coba tidak? Coba apa? Coba, apakah aku bisa membuatmu melupakan panas di luar? Haha, kamu nakal. Lepaskan aku. Kalau terus begini, aku akan marah. Ini siang bolong. Bagaimana kalau kita main Doudiju saja?
sampai. Ide hiburanmu terdengar bagus. Oke, kalau begitu, siapa yang kalah, dia harus melepas satu pakaian. Uang apa yang ada di pikiran mesum ini? Lepas ya, lepas. Akan memani sampai akhir. Tapi sepertinya di rumah tidak ada kartu remi. Tapi sepertinya di rumah tidak ada kartu remi. Sepertinya tidak ada, hehe. Tapi kalau di rumah tidak ada, di supermarket seharusnya ada. Kalian tunggu, aku keluar sebentar. Apakah tidak terlalu berbahaya jika kamu keluar sekarang? Tidak masalah. Kalian tunggu saja di rumah. Sekarang suhu di luar sekitar 80 derajat. Keluar sangat berbahaya. Mobil yang keren. Sebelum akhir dunia, aku selalu ingin punya mobil seperti ini. Hari ini akhirnya terwujud. Yo! Luar biasa. Jadi ini adalah Shanghai sekarang. Bagaimana masih ada mobil yang bisa berjalan normal sekarang? Dan orang itu juga aneh. Dia malah berdiri langsung di bawah matahari. Tidak takut terbakar matahari? Ini adalah dewa. Dewa yang terhormat. Tolong berikan kami sedikit air dan makanan. Cepat ikut aku. Kenapa tadi kamu berdiri bodoh di bawah terik matahari? Tahu itu sangat berbahaya. Kakak, aku sudah bilang, jangan pergi menyelamatkannya. Tapi kamu tidak mendengarkan. Lihat, sepatu kamu sendiri sampai meleleh. Itu Tuan Chu. Tuan Chu datang. Hidup Direktur Chu. Hidup Direktur Chu. Dewi penyelamat, akhirnya Anda datang. Perempuan ini siapa? Kenapa para pengembara ini begitu menghormatinya? Jangan buru-buru. Semua orang akan mendapat bagian. Cepat keluarkan barang-barangnya. Mengerti. Semua orang, antri dengan rapi, ambil dengan tertib. Terima kasih, Bu Chu. Terima kasih, Bu Chu. Terima kasih, terima kasih. Apa yang terjadi? Di tengah bencana akhir dunia, ternyata ada orang yang membagikan persediaannya kepada orang lain. Kasih. Terima kasih. Maaf, saya lupa kamu ada di sini. Semua barang yang kami bawa sudah habis dibagikan. Apa maksudnya? Dia masih ingin memberikan saya barang. Tidak perlu, Tuan Chu. Tadi Anda memberikan barang-barang Anda kepada orang-orang ini. Mereka semua adalah karyawan grup Shanghai. Karena asrama karyawan terlalu panas, mereka hanya bisa bertahan di tempat yang teduh. Grup Shanghai? Apakah kamu benar-benar presiden wanita grup Shanghai, Chu Yue? Itu semua adalah masa lalu. Hei, jangan berpikir untuk mendekati saya. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan padamu. Xiaojie. Ternyata ini adalah adik perempuan Chu Yue, putri kecil Chu Jie. Dua saudari tercantik di Shanghai ini. Sebelum kiamat, bertemu denganmu adalah hal yang sangat sulit. Tidak disangka hari ini bisa bertemu. Aku tidak membutuhkan barang-barang kalian. Aku berdiri di sini murni karena penasaran. Kenapa kalian membagikan barang-barang kalian kepada orang-orang ini? Di masa sekarang ini, barang-barang adalah mata uang keras yang sangat langka bagi kita. Jangan bilang kamu penasaran. Aku juga penasaran. Aku berharap mereka bisa bertahan hidup. Halo. Kenapa dia datang? Pak Hu memang benar-benar bijaksana, tetapi persediaan sudah terbatas. Cepat serahkan kunci gudang bawah tanah. Kalau tidak, jangan salahkan saya kalau bertindak kasar. Hari ini maksudmu apa? Jangan lupa siapa sebenarnya Presiden Shanghai Group. Kamu menggunakan persediaan kelompok untuk membantu rakyat jelata ini. Di dalam kelompok, sudah lama ada ketidakpuasan terhadapmu sebagai presiden. Tapi mereka juga adalah karyawan High Group. Mereka juga berkontribusi saat menimbun barang. Bicara banyak tidak ada gunanya. Tangkap mereka. Kakak, aku akan menahan mereka. Kamu cepat pergi dari sini. Xiaojie, kamu apa? Cepat pergi. Target mereka adalah aku.
Coba wah, hari ini nggak ada dari kalian yang bisa pergi. Jadi ini, kamu tahu barang ini kan? Anak muda, jangan ikut campur, nanti kamu akan mendapatkan keuntungan. Saya ini memang tidak tertarik dengan keuntunganmu itu. Selain itu, saya memang suka ikut campur urusan orang lain. Bagaimana baik-baik saja maju bersama? Ini juga. Ada senjata, itu sudah cukup. Ini sudah cukup. Baik, saudara. Jangan terlalu bersemangat, ya. Jangan bersemangat, ya. Hati-hati jangan sampai meletus, ya. Bukankah kalian tadi ingin membantu? Saat itu tidak mau maju. Sekarang kesempatan ada di depan kalian. Cepat, hidup atau mati. Kalian sendiri yang memutuskan. Pukul dia. Ayo pergi. Astaga, baik. Ini kunci gudang bawah tanah. Apakah kalian bisa mengambil barang-barangnya? Itu tergantung kalian sendiri. Katakan, mengapa kamu langsung memberikan kunci gudang kepada para gelandangan ini? Saya sudah menyinggung semua petinggi di grup ini. Daripada begitu, lebih baik memberi para gelandangan ini kesempatan untuk bertahan hidup. Kakak, kamu sudah memberikan rumah itu kepada mereka. Lalu kita bagaimana? Dia yang menyelamatkan kami. Kami ikut denganmu. Bagaimana? Persetan. Gila. Tapi tidak lama kemudian masuk ke dalam air. Tidak patuh ya. Bisa sih, bisa. Tapi tempat tidur di rumah kita sekarang tidak cukup. Harus pergi ke supermarket cari lagi. Ayo, naik mobil dulu. Bilang, kalian berdua tunggu di dalam mobil. Jangan lari-lari. Hehe. Terima kasih. Hari ini dia sama sekali tidak takut terik matahari. Dan bahkan ada mobil mewah yang bisa menahan panas. Ini benar-benar luar biasa. Saya duduk di mobil ini dengan AC menyala. Saya tidak ingin turun. Ya, sepertinya dia adalah pria yang sangat misterius. Saya lihat kamu mengambil 4 kasur. Padahal kita hanya bertiga. Sekarang ditambah kalian. Di rumah ada 5 orang. Selain tempat tidur saya yang asli, masih perlu 4 lagi. Jadi kali ini kamu sengaja datang mencari kasur? Sebenarnya nggak masalah. Sebenarnya kali ini saya datang untuk mencari kartu remi. Kartu remi! Di dunia seperti ini, dia masih memikirkan aku. Masuklah. Ya ampun, apakah ini surga? Tidak hanya ada listrik, tetapi juga ada AC. Kamu sudah kembali. Dingin sekali. Iya. Lihat, aku sudah membeli kasur. Sekarang kalian semua punya tempat tidur. Mari kita bermain kartu. Kalian main sendiri saja. Aku pergi dulu. Aku pergi dulu. Kakak Wang Bing, kalian main dulu ya. Aku mau lihat kakak Jiang Li. Kenapa semua pergi? Kenapa tidak minum? Masih dibawa kembali? Tidak bermain. Kakak Wang Bing, mari kita main dulu. Sudah lama sekali aku tidak bermain kartu. Kalau betul udah suarin apa? Baiklah. Kita sudah sepakat. Kita main permainan curang. Yang kalah harus melepas 1 pakaian. Hei, kamu ini orang jahat. Kami tidak mau bermain permainan seperti itu denganmu. Hanya berstimmen kalau tidak melepas pakaian boleh kan? Karena kamu membawa 2 wanita lagi kembali, seharusnya aku tidak membiarkanmu pergi. Sebenarnya, di mana aku kalah dari mereka? Nama saya Li Ji. Sulit ya? Kamu tidak marah? Apa yang harus saya marah? Lagi pula, kita sudah bersama Wang Bing lebih lama daripada mereka. Kita yang seharusnya tetap percaya diri. Kamu maksud 4 generasi kedua serigala? Kalian kalah. Ayo, lanjutkan terus. Wang Bing, kakak, mari kita istirahat lebih awal.
Setelah seharian lelah di luar, kamu pasti mengantuk, kan? Hah, iya. Sibuk seharian di mana capeknya? Kalian main dulu. Terima kasih ya. Apakah kita juga harus seperti ini nanti? Bagaimana kamu tahu? Tadi malam benar-benar malam yang indah. Ayo, semua tanda tangan. Selamat kepada tuan rumah. Pendaftaran berhasil. Hadiah sedang diberikan. Oh, hei, aku pergi. Sistem, kamu benar-benar mengerti aku ya? Hahaha. Hei, Wang, kamu sedang memikirkan apa? Kemarin saat saya pergi ke supermarket, saya menemukan beberapa pakaian, ingin membagikannya kepada kalian untuk dicoba. Benarkah? Bagus sekali Kak Wang Ming. Cepat keluarkan dan bagikan kepada kami. Pakaian yang saya pakai ini hampir memudar. Baik, kamu Bagikan sendiri. Dong, 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 dong. Pulpen merah. Kamu seharian tidak serius. Siapa yang akan memakai pakaian seperti ini? Siapa yang akan memakainya? Tiba-tiba aku merasa pakaian yang kupakai ini cukup bagus. Cukup bagus. Mereka berdua tidak mau. Bukankah itu disiapkan untukku dan Nona? Apakah ini petunjuk darinya? Masuk. Wang, minum sedikit. Ini perlu tambah lagi? Hehe, tidak perlu. Sudah lama Wang Ming tidak memijatmu. Biar aku pijatmu. Iya, aku pijat kakimu ya. Hari-hari ini semakin nyaman saja. Bersama beberapa gadis itu di rumah, tubuh jadi berkarat. Jangan sembunyi-sembunyi. Keluarlah. Maaf Tuan Wang, saya tidak bermaksud untuk mengikuti Anda. Oh, ternyata kamu. Tuan Feng, kita bertemu lagi. Kenapa hari ini mengikuti saya? Apakah ada sesuatu yang perlu saya bantu? Tuan Wang, tolong selamatkan saya. Saya masih tidak ingin mati. Kamu bangun dulu. Ada apa? Pelan-pelan bicara. Jangan terburu-buru. Saya sekarang menderita penyakit panas, heat stroke. Jika tidak segera mendapatkan perawatan, saya akan mati. Tuan Wang, tolong selamatkan saya. Saya bersedia memberikan segalanya, bahkan tubuh saya. Ya, baiklah. Kalau begitu, ikutlah denganku. Terima kasih Tuan Wang. Bagaimana? Suhunya cocok kan? Sangat cocok. Terima kasih banyak Tuan Wang. Jika bahan beracun ini dimakan oleh 2 orang, mungkin bisa dimakan selama bertahun-tahun. Apakah kamu benar-benar kekurangan wanita? Apakah kamu benar-benar kekurangan wanita?
Hehe, kebetulan sekali. Nona Han itu terkena penyakit heat stroke. Perlu istirahat di suhu yang sesuai. Bukankah menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun 7 pagoda? Jadi itulah sebabnya saya membawanya kembali. Aku tidak percaya. Biar aku lihat apakah ini benar-benar serius. Di bawah isi, suhu tubuhnya kembali normal dengan cepat. Tidak ada tanda-tanda heat stroke. Wah, seharusnya ini heat stroke. Saya juga tidak terlalu yakin ini adalah heat stroke persis seperti yang tertulis di buku. Nona Jiang, jangan usir aku. Aku masih tidak ingin mati. Nona Han, sepertinya kamu tidak mengindahkan nasihatku. Sebenarnya itu aku. Namun, karena kamu dibawa langsung oleh Wang Ping, kami tentu menyambutmu. Jadi, mulailah dari yang paling dasar, seperti mengepel lantai. Tapi pelanggan adalah pasien, ya. Lalu kenapa? Apakah pasien tidak perlu bekerja? Saya mengerti. Xiao Jie. Sekarang kamu tidak perlu mencuci pakaian. Ada yang datang membantu. Kamu mempersulit saya ya. Malam ini semuanya tunggu saya. Seharusnya sudah tidur, kan? Bagaimana? Sedikit baik hati, sedikit mesum, lain kali selama menjual sedikit kesedihan seharusnya bisa berhasil. Baik. Lalu ambil rumahnya, kita berdua bisa menikmati hidup dengan baik di akhir zaman ini. Baiklah, karena kamu sudah bilang begitu, ayo ikut aku. Terima kasih Tuan Wang. Sudah bersiap begitu lama, akhirnya saat ini tiba. Hei, anak itu ada di kamar mana? Aku akan pergi menahannya dulu. Jangan pergi. Aku di belakangmu. Hanya saja aku di belakangmu. Sangat dingin. Kamu benar-benar melihatku. Saya tidak. Lalu, bagaimana dia tahu rencana kita? Jangan salahkan istrimu. Dia memang tidak mengkhianatimu. Mengenai rencana kalian, bagaimana saya mengetahuinya? Mengikuti saya? Saya ingin melihat apa sebenarnya yang kalian lakukan. Minum dengan babi. Sayang, kita pergi ke pintu masuk kompleks menunggu. Dia pasti akan kembali. Hanya bisa begitu. Ingat, buka pintu jam 3 pagi. Pastikan mereka sudah tidur. Ya, aku ingat. Nasonan Shinhawanen degil semuanya. Saya sedikit foto muncul keras di depan orang lain. Tidak heran kamu sangat bodoh. Karena rencana kita sudah terbongkar, mau dibunuh atau disiksa, terserah. Baik, kamu cukup berani. Semoga besok pagi kamu masih bisa tetap kuat. Tolong ambilkan tali, tidak masalah. Jangan bergerak, karena kalian sangat ingin tinggal di rumah kami. Saya akan biarkan kalian merasakannya. Malam ini mungkin akan sangat dingin. Adik perempuanmu ikut saya ke kamar tidur untuk membicarakan cara memasang selimut listrik. Yes, hof ha hach. Saya tidak punya lampu minyak. Kamu bunuh saja saya. Kamu menyiksa saya seperti ini. Apa maksudnya? Siksaan. Ayo,
Saya bawa kalian untuk melihat apa yang disebut siksaan sebenarnya. Bukan kamu pergi. Tertawakan aku, Chen Lin. Tidak menyangka kamu masih bertahan. Wang Pin. Bahkan sebagai hantu pun tidak akan melihatnya. Inilah yang terjadi setelah terinfeksi tetanus. Kalian berdua mau coba? Kamu beri dihanya. Inilah yang terjadi setelah terinfeksi tetanus. Kalian berdua mau coba? Cuaca seperti ini infeksi. Tetanus menyebar dengan cepat. Kalian mau coba? Saya hanya memberi kalian informasi. Tertusuk panah berkarat dengan cepat akan membuat seluruh tubuh lemas, tangan dan kaki kesemutan, akhirnya menjadi orang yang hanya bisa kejang-kejang. Siapapun bisa menginjak wajah kalian. Bukan, saya mengerti. Kamu tidak bisa menyiksa saya seperti itu. Saya tidak menyebabkan kerugian nyata padamu. Tuan Wang, saya tahu saya salah. Beri saya satu kesempatan lagi. Saya akan kembali dan mencuci pakaian serta memasak untuk Anda dengan baik. Tidak akan malas. Kenapa tegang? Saya pun hanya memberi kalian pengetahuan tentang apa yang terjadi setelah terinfeksi di akhir zaman. Saya tidak bilang akan melakukan ini pada kalian. Semua tadi malam 2 orang ini masuk ke rumah saya. Tapi kalian sudah berjanji tidak akan ada lagi yang mengganggu saya. Jadi saya curiga di antara kalian ada yang seperti dia tidak menepati janji. Mungkin saya harus menyingkirkan kalian semua. Apakah kami berdua punya pemikiran ini? Wang Ming, mereka mengganggumu itu urusan mereka. Tidak ada hubungannya dengan kami. Iya, Wang Ming. Kamu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Saya rasa kalian bisa saya mengerti. Pak, jadi saya berpikir begini. Karena kalian ingin hidup berdampingan dengan damai, sementara mereka ingin merusak aturan, lebih baik serahkan kedua orang ini kepada kalian untuk ditangani. Tidak bisa. Baiklah, kami pasti akan menunjukkan sikap kami. Pada awal kiamat, Tianchen dan Han Shui yang tidak berguna ini sudah merampas persediaan dari rumahku. Aku sudah lama ingin membereskan mereka. Kalau begitu sekalian urus dengan baik. Wang Ming, kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Pukul dia sampai mati. Serang! Pukul dia sekarang juga! Wang Ming, aku perhatikan sekarang kamu semakin malas. Aku bilang kamu semakin manja. Kakak Wang Ming, apa yang dikatakan Kak Jiang Li itu benar. Sekarang kamu bahkan malas membalik buku. Bukankah kalian sudah terbiasa dengan itu? Lalu setelah akhir dunia ini selesai, bagaimana? Tidak mungkin kita terus-menerus hanya melakukan pekerjaan melayanimu, kan? Tapi kapan akhir zaman berakhir? Kita sama sekali tidak tahu. Seperti sekarang ini bersama dia, tidak khawatir soal makan dan minum, hidup juga cukup baik. Ya. Hujan deras akan datang menjelang tengah malam ini. Akhir dunia akan segera berakhir. Harap tuan rumah bersiap-siap sebelumnya. Kakak Wang Ming, ada apa denganmu? Akhir dunia akan segera berakhir. Apa? Benarkah? Bagus sekali. Bagaimana kamu tahu? Kakak Wang Ming, kapan akhir dunia ini akan berakhir? Seharusnya malam ini, saya memiliki sebuah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengakhiri dunia pasca apokaliptik yang panas dan kering ini. Semangat ya, akhirnya akan berakhir lagi. Semangat ya, semangat ya, semangat. Kakak Wang Ming, akhir dunia akan segera berakhir. Kamu tidak senang. Setelah akhir dunia ini, apakah kalian masih akan tetap di sisiku? Suara tumpang tindih. Mimpi akhir zaman ini sudah saatnya bangun.